teknologi yang sederhana seperti preparasi, homogenisasi, dan filtrasi. Sehingga di sini kita bersama akan belajar, berdiskusi, dan tentunya memperoleh edukasi di bidang teknologi analitik. Baik, sebelum kita mulai acara Present Goal yang sudah kita tunggu bersama ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan aturan teknis acara ini. Mohon maaf sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Apakah terlihat ya share screen-nya? Teman-teman, kelihatan ya? Belum. Belum? Masih loading, Mbak. Oh, masih loading ya? Sebentar, coba. Ya, sudah. Sudah slideshow ya? Sudah, Mbak Isna. Sudah ya? Baik. Terima kasih. Baik, di sini sebelum kita mulai acara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata tertib atau aturan teknis dari webinar ini. Yang pertama, acara Present Goal ini akan dilakukan secara panel, sehingga akan terdapat presentasi materi oleh kedua panelis atau pembicaranya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan sesi pertanyaan. Adapun aturan untuk memberikan pertanyaannya adalah pada saat pembicara sedang memberikan materi, supaya tidak lupa nih, peserta boleh langsung dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan dengan cara menuliskan pertanyaan tersebut di kolom di icon question and answer di sebelah icon chat itu. Setelah presentasi materi oleh kedua pembicara selesai, maka pertanyaan akan ditanyakan oleh moderator dan dibantu oleh MC kepada pembicara yang dituju, seperti itu. Adapun format dari pertanyaan yang diajukan adalah nama peserta atau nama penanya, kemudian institusi penanya, dan juga pembicara yang dituju, kemudian baru pertanyaannya. Seperti itu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kemudian yang kedua, di akhir acara Present Goal ini akan terdapat kuis, dan juga ada hadiah menarik nih untuk 5 orang pemenang dengan nilai tertinggi yang bisa menjawab kuis dan submit tercepat, seperti itu. Adapun e-sertifikat nantinya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar hingga akhir dan mengikuti kuis. Nah, link absen dan kuisnya nanti akan diberikan setelah sesi utama selesai. Seperti itu ya. Saya mohon izin untuk stop share terlebih dahulu. Baik. Baik, sekarang saya akan sedikit mengulas mengenai acara Present Goal. Pada hari ini merupakan acara Present Goal seri kedua. Pada seri pertama kita sudah membahas mengenai identifikasi komposisi kimia dari karbohidrat, oligosakarida, dan gula menggunakan kromatografi. Nah, pada seri kedua ini kita akan melanjutkan tema tersebut. Sehingga pada hari ini Present Goal akan berjudul peran kromatografi dalam analisis senyawa baru. Nah, kita akan dibersamai oleh dua pembicara hebat kita nih. Yang pertama adalah Bapak Saifuddin PhD. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Pak Saifuddin. Selamat pagi, Mbak Isna. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah siap ya, Pak, untuk sharing ilmunya ke sekian banyak orang? Ya, belajar bareng ya. Ya, belajar bareng ya Pak ya. Baik Pak. Baik, pemateri kedua ada Bapak Sujono MSI. Beliau pada saat ini bekerja sebagai Product Manager Divisi Analitik di PT Science Work. Selamat pagi Pak Jono. Selamat pagi, salam Selamat sehat, pagi, semangat selalu. Pak, sudah siap ya Pak ya untuk belajar barengnya, kalau kata Pak Saifuddin, belajar bareng. Ya, ayo kita diskusi. Ya baik, siap. Oke, supaya lebih afdol lagi nih, maka kita akan ditemani oleh moderator kece kita yang akan membantu serangkaian acara Present Goal di pagi hari ini. Wah, sudah melambaikan tangan Mbaknya ya. Saya perkenalkan Mbak Cintera Rahmagiarti, M Biomed,
Beliau merupakan salah satu application scientist di PT ScienceWorks yang sudah berpengalaman dan udah keliling-keliling Indonesia nih. Halo, selamat pagi Mbak Cintera. Selamat pagi Mbak Isna. Bagaimana Mbak? Langsung aja nih, cus aja nih kita ke acaranya Mbak. Yuk langsung aja yuk. Baik kepada Mbak Cintera, silakan Mbak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Syaifuddin dan Pak Sujono, serta rekan-rekan peneliti, dosen, ataupun mungkin adik-adik mahasiswa yang bergabung pada webinar kita pagi ini. Izinkan saya, Cintera Rahmagiarti, atau bisa panggil Cinte, selaku moderator untuk memandu acara hari ini. Mungkin sedikit mengulas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Isna. Acara webinar ini mengambil tema Making Science Work for You, Invention and the Key Tools, dengan judul Peran Kromatografi dalam Analisis Senyawa Baru. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan kembali bahwa acara ini merupakan webinar seri kedua dari Presentation Go Online atau Present Goal yang sebelumnya telah kami adakan. Mungkin sebagai pendahuluan, telah kita ketahui bersama ya bahwa ada banyak sekali senyawa alam yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, biomedis, industri, dan masih banyak lainnya. Namun, bagaimana kita bisa memilih, mengisolasi, dan memisahkan senyawa tersebutlah yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan akhir dari aplikasi yang kita inginkan. Nah, salah satu cara untuk memisahkan komponen senyawa itu pada sampel adalah dengan menggunakan kromatografi. Oleh karena itu, dalam webinar ini kita akan membahas pemanfaatan kromatografi dalam penemuan senyawa baru dan analisis oligosakarida. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin saya akan ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Syaifuddin PhD. Selamat pagi Pak Syaifuddin. Selamat pagi Mbak Cintera. Baik Pak, saya akan membacakan CV Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Bapak Syaifuddin merupakan tenaga pengajar di Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB, dengan spesifikasi keahlian beliau adalah kimia dan biokimia senyawa aktif. Bapak Syaifuddin PhD menyelesaikan S1 dan S2 di Biokimia FMIPA IPB dan menempuh S3 di Agricultural and Life Science Okayama University, Jepang. Beliau juga mengambil postdoctoral research di Graduate School of Environmental and Life Science Okayama University, Jepang. Bapak Syaifuddin juga sangat aktif dalam penelitian dan telah banyak mempublikasikan jurnal. Mungkin jika saya sebutkan satu persatu sangat banyak ya Pak. Jadi saya akan sebutkan secara umum saja ya Pak terkait penelitian-penelitian yang ada di jurnal Bapak ya Pak ya. Saya mohon izin, yaitu penemuan senyawa baru dari ekstrak jamur Poshonia suclasporia, beberapa analisis senyawa antioksidan dan analit terhadap antibakterial atau respon terhadap penyakit tertentu. Bapak Syaifuddin juga sangat aktif dalam beberapa organisasi profesi, salah satunya Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry Pesticide Science Society of Japan, serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Baik, langsung saja. Topik yang akan dibawakan oleh Bapak Syaifuddin adalah prinsip dasar dan aplikasi kromatografi untuk analisis senyawa aktif baru, yaitu analog asel toksin sebagai insektisida. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Syaifuddin untuk memaparkan materinya dengan waktu kurang lebih 25 menit ya Pak Syaifuddin ya. Kepada Pak Syaifuddin saya persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Cinta ya. Oke, saya izin share screen. Silakan Bapak. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada pihak Science Worker yang sudah mengundang ya saya untuk sharingnya. Sebenarnya ini disclaimer aja karena saya sebenarnya seorang kalau biokimiawan itu menggunakan tools analytical chemistry itu sebagai alat aja ya, tidak mendalami alatnya langsung tapi kita menggunakannya ya sebagai aplikasinya seperti apa, seperti itu. Jadi nggak fokus ke alatnya sendiri tapi menggunakannya pada penggunaannya. Jadi nanti kalau ada yang lebih kompeten ya silakan nanti bisa berbagi juga di forum ini. Oke, tadi sudah
introduksi juga oleh Mbak Cinta ya berkaitan dengan saya. Ya. Ini kalau hobi sih traveling with my children at the weekend itu udah enggak lagi ya karena saya sudah pulang ke Indonesia terus pandemi jadi di rumah aja ya. Mungkin rekan-rekan semua juga Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, yang saya akan sampaikan adalah basic principle atau prinsip dasar yang perlu diperhatikan ya, yang menjadi backbone dari kromatografi itu sendiri dan bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi ya, menggunakan kromatografi ya, and application of chromatography pada bidang penemuan senyawa baru ya, untuk menemukan senyawa baru ya. Lebih khusus nanti saya cerita pengalaman saya di Jepang ya, dibimbing oleh beberapa supervisor untuk menemukan dan mengkarakterisasi asal toksin analog asal toksin dengan menggunakan kromatografi. Oke. Berikut outline atau yang akan saya sampaikan insya Allah pada waktu kurang lebih 25 menit ya pada pagi ini. Yang pertama berkaitan dengan workflow dari natural product isolation, bagaimana kita bisa mengisolasi natural product atau bahan alam ya, atau saya fokus ke metabolit sekunder yang bisa dicari ya kita dari tanaman biasanya orang Indonesia atau dari microbes ya. Saya fokus ya sebenarnya nanti di asal toksin itu ke microbes, lebih khusus lagi ke fungi, nanti kadang karakternya berbeda sehingga kalau mungkin nggak dalam di plant ya mungkin itu sebagai apa namanya ya kompensasi karena saya nggak kalau S1 S2 saya masuk ke plant ya, plant metabolit sekunder ya, tapi kalau ke S3 saya ke microbe khususnya fungi. Lalu saya akan fokus juga pada bagaimana sifat dari natural product itu sendiri ya, lalu bagaimana cara mencari ya unnatural product atau natural product yang nggak umum, yang nggak biasa ya. Biasanya itu unique natural product ya, atau mungkin baru ya, baru atau unik. Lalu ada beberapa step yang perlu kita perhatikan untuk isolasi. Lalu kita masuk ke inti basic principle of chromatografinya dan nanti akan cerita pengalaman saya meneliti tentang asal toksin ya, khususnya analog asal toksin yang bermanfaat untuk insektisida. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara kerja kita seorang peneliti ya atau akademisi yang bergerak di perguruan tinggi sebagai dosen ya. Kita mendapatkan banyak resource sebenarnya. Kalau oke lah, let's say yang Indonesia ya, di Indonesia banyak banget plant tanaman yang kita bisa explore ya. Dan ini lagi-lagi bergantung pada tools yang ada di Indonesia ya. Entah itu merupakan apa ya tantangan bagi kita yang tidak banyak tools untuk mengkarakterisasi ya. Misalkan NMA dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan jarang lab-lab di Indonesia yang punya, hanya beberapa mungkin. Di Jawa ada beberapa, mungkin di luar Jawa, di Sumatera ada, tapi di bagian yang lain bisa jadi berjuang untuk menentukan struktur ya dari senyawa. Padahal kalau kita isolasi senyawa natural product, kita biasanya perlu melaporkan ya karakternya seperti apa ya, apalagi kalau kita tujuannya adalah untuk searching new compound atau bahkan novel compound ya yang belum sama sekali ditemukan atau dilaporkan ya. Resource-nya banyak, bisa tanaman ya yang belum dieksplor. Indonesia banyak banget ya, kita terkenal dengan mega diversity atau biodiversity, atau mungkin dari kalau yang food scientist ya bisa menyasar ke species ya, ke apa ya namanya ya, rempah-rempah, atau kita microbes ya, mikroba juga banyak, apalagi kita berada pada apa ya daerah iklim tropis, di situ mikroba kayaknya berkembang biak juga sangat-sangat leluasa. Atau kita juga terkenal dengan fermented food ya,
makanan fermentasi yang situ ya kita bisa cari, artinya ada mikroba yang bisa mengubah ya, mengfermentasi makanan. Artinya berarti ada mikrobanya sendiri, ya berarti mikrobanya juga unik, ataupun sumber yang lainnya. Dari beberapa sumber itu kita ekstrak dengan berbagai cara, misalkan yang paling umum ya di laboratorium, misalkan yang di biokimia itu maserasi, ya karena kita nggak tahu karakteristik dari komponnya itu seperti apakah dia sangat rentan terhadap suhu ya, biasanya panas ya, atau mungkin cahaya ya, kadang ada yang sensitif cahaya, sehingga kalau kita nggak handle dengan proper, dengan baik, maka yang kita isolasi sebenarnya bukan senyawa metabolis sekunder dari tanaman atau mikroba tersebut, tapi merupakan hasil dari istilahnya apa ya, perubahan derivitasi atau apa gitu ya, dari senyawa yang ada di resource kita. Jadi kita tidak melaporkan yang sebenarnya seperti itu. Meskipun itu bahkan ya nggak apa-apa, tapi harus kita state ya. Dan ya perlu hati-hati bagi kita sebagai seorang peneliti. Atau mungkin metode yang lainnya yang menggunakan panas ya, soplasi atau reflux. Ya, kalau kita sudah mengekstraksi ya. Oh ya, sebelum ekstraksi juga kadang kalau kita berkecimpung di natural product ada yang namanya quenching ya. Bagaimana kita bisa menstop metabolismenya dulu. Kalau dari orang biokimia yang namanya natural product itu sangat bergantung pada metabolisme yang ada dalam resource tersebut, dalam tanaman tersebut. Kalau kita ambil misalkan tanamannya, daunnya misalkan kita panen pada pagi hari ya, profilnya kemungkinan berbeda ketika kita ambil di siang hari atau sore hari, ya. Karena apa? Karena metabolismenya juga berbeda. Makanya apalagi kalau kita menjemurnya, gitu ya, tanpa ada perlakuan yang lain, ya maka kemungkinan metabolisme juga berubah. Sehingga senyawa yang kita ambil, kita dapatkan sebenarnya bukan senyawa sebenarnya, ya. Padahal ketika kita melaporkan bilangnya ini adalah senyawa dari ini. Ini yang perlu kita hati-hati ya. Jadi ada quenching ya, bisa ditaruh di kulkas suhu rendah 25 derajat atau yang lainnya ya, teknik quenchingnya. Lalu kalau kita sudah ekstraksi, kita mendapatkan crude extract biasanya, atau kita bilang concentrated extract, ya, ekstrak yang sudah dipekatkan. Kalau sudah dipekatkan ya, biasanya kita separasi. Kenapa? Karena yang kita dapatkan di crude extract itu pasti banyak senyawanya. Sedangkan kita pengen teliti satu persatu ya. Yang biasanya kita target adalah major komponnya dulu. Atau nanti kalau kita sudah tahu senyawa yang akan kita cari, misalkan targeted compound ya, kita bisa melakukan teknik separasi tertentu ya. Contohnya adalah kita menggunakan chromatografi yang saat ini masih powerful untuk separasi ya. Lalu kita akan mendapatkan fraksi ya. Dari kromatografi tersebut kita akan mendapatkan fraksi, extract fraction. Dari situ biasanya kita nggak bisa langsung untuk mengkarakterisasi, sangat-sangat kecil kemungkinannya. Tapi ada ya, ada. Saya pernah ya dari ini terus karena dia major compound bisa tuh terlihat kurang lebih 80 sampai 90% purity-nya. Kalau 80 sampai 90% purity-nya itu ya sudah oke, tapi tidak bisa lanjut ke karakterisasi NMR misalkan ya, karena nanti ya akan wasting time juga ya. Nah, kita perlu isolasi lagi ya, entah itu pakai solvent partition dan lain sebagainya, kita mendapatkan pure compound ya. Dari pure compound itu kita bisa melakukan elucidasi struktur ya, misal dengan beberapa metode spektroskopis ya, UV, IR, HPLC, NMR ya, LC-MS. Ya biasanya kita sepaket ya, ada beberapa untuk bisa mengklaim bahwa ini karakter dari metabolis sekundernya seperti ini, sifatnya seperti ini, lalu yang paling penting struktur kimianya seperti ini ya. Oke, nah untuk mendapatkan ya dari resource ini, plant species etc., sampai mendapatkan active compound, biasanya kita ada guidance-nya ya. Yang paling umum ya, yang terkenal adalah bioassay guided isolation or fractionation ya. Kita menggunakan
setiap tesnya, setiap stepnya kita tes, ya cek dengan assay kita. Misalkan kalau kita nyari ya, kalau saya fokus ke insektisida, berarti dengan assay saya bisa assure bahwa yang saya ekstrak ya, yang saya ekstrak nanti ya, ini adalah yang punya aktivitas tinggi. Ya. Lalu ketika sudah diseparasi dengan kromatografi, fractionnya saya assure harus punya yang namanya aktivitas tinggi. Jangan sampai ini jadi lebih rendah atau yang kita ambil malahan yang lebih rendah dibandingkan dengan fraksi yang lainnya untuk nanti dicek chemical compound structure-nya. Nah, itu yang paling penting ya, karena biasanya kalau dari saya sebagai pengguna di biokimia ya carinya yang paling aktif. Tapi kadang ada beberapa ilmuwan yang nggak concern dia harus aktif atau nggak aktif, ya terserah. With or without interesting activity, no problem. Kenapa? Yang dia cari kadang strukturnya itu nggak masalah ya. Termasuk sensei saya, pembimbing saya bilang nggak apa-apa gitu. Yang penting ini strukturnya menarik. Apalagi kalau kita bermain di metabolic pathway gitu ya. Setiap metabolisme ada senyawa-senyawa yang terlibat di situ, maka kita nggak akan berpikiran oh ini harus aktif dan sebagainya, nggak akan berpikiran seperti itu. Tapi mengkarakterisasi setiap ini aja step metabolis sekunder yang ada. Oke, seperti itu. Nah, tadi dibicarakan ya tentang kromatografi ya, teknik di sini untuk memisahkan atau untuk mendapatkan natural product yang kita inginkan. Namun sebelum jauh ke situ, ya kita harus yakinkan diri dan harus memahami bahwa yang namanya natural product itu nggak segampang synthetic product atau synthetic compound. Kalau synthetic compound itu kita dapat senyawa itu sudah predicted, ya artinya kita bisa mengira-ngira ya, atau kita bilang non product ya. Kalau dari sisi step by stepnya kita kelihatan kalau gini berarti nanti yang akan kita modifikasi di bagian struktur ininya. Tapi kalau natural product nggak bisa, apalagi kalau ini unexplored ya, jadi yang belum tereksplor. Misalkan tanaman apa yang belum pernah sama sekali ada ya yang meneliti, atau mikroba apa ya, saya cek ya, kalau di Indonesia ada beberapa mikroba yang belum ada tuh publikasinya sama sekali untuk natural product. Dan ini interesting ya, sangat-sangat menarik ya bagi seorang yang berkecimpung di natural product ya. Ya tinggal waktu dan tools-nya aja ya. Kalau kita nggak punya ya harus bisa kolaborasi ya, karena kita nggak akan bisa kerja sendiri juga seperti itu. Ya, kalau natural product kita akan mendapatkan unknown product. Ya, nggak tahu tuh. Apalagi tadi unexplored, yang belum tereksplor. Kalau itu unknown products yang tidak tahu ya produknya seperti apa, metabolitnya apa gitu ya, maka gimana kita tahu teknik kromatografi yang tepat ya? Maka di sini saya bilang unknown chromatography ya, atau chromatographic method. Kita nggak tahu metode kromatografi yang tepat untuk itu apa. Jadi ini sangat-sangat challenging ya untuk sifat dari natural product itu sendiri. Oke. Nah, lalu apalagi kalau kita pengen mendapatkan new compound atau novel compound, ya, new compound atau novel compound di Indonesia mungkin banyak istilahnya resource atau sumber natural product yang belum terpublikasi. Apalagi kalau kita bilang ya orang luar negeri sudah ada, misalkan dari China atau dari Korea ya, yang Jepang bisa jadi ya, yang mereka mengeksplor natural product dari bahan-bahan alam mereka. Tapi kembali lagi ya, kalau dia posisinya di Indonesia bisa jadi berbeda, tanamannya sama spesiesnya tapi ditumbuhkan di Indonesia ya, yang iklimnya tropis terus ditumbuhkan misalkan di Jepang, itu kemungkinan karakteristiknya berbeda. Nah, maka jangan patah semangat kalau ini sudah diteliti ya. Ini gimana nih ya? Tetap aja kita bisa ya. Apalagi kalau di Indonesia banyak diversity-nya ya, banyak ragam dari tanaman, mikrob dan yang lainnya. Ya, misalkan ya,
yang beberapa riset kita bisa klasifikasikan ada yang namanya apa ya, unique ecological habitat. Kalau mikroba atau tanaman itu hidup ya di kondisi yang sangat-sangat ekstrim, itu kadang unik ya, senyawanya itu unik ya, artinya metabolisme yang di situ kan khusus ya, lain daripada yang lain. Kalau metabolismenya khusus berarti kemungkinan secondary metabolitnya juga yang dihasilkan berbeda ya. Misalkan kalau kita bandingkan antara yang di daerah kering, daerah basah, atau yang snowy yang di apa ya, daerah yang bersalju ya, kemungkinan berbeda ya, karena metabolisme berbeda. Apalagi kalau microbes, berarti microbes yang kita isolasi di misalkan daerah sumber air panas ya, di Cipanas ya, itu berbeda kemungkinan ketika kita ambil di danau yang biasa ya, seperti itu. Atau symbiotic organism ya, misalkan kalau ada tanaman biasa mengeluarkan metabolit sekunder seperti ini, tapi ketika kita introduksi dengan hama atau penyakit ya, maka ada respon yang dikeluarkan oleh tanaman itu ya. Jadi plant microbe interaction ini ya akan menyebabkan ya terproduksinya atau dihasilkannya senyawa-senyawa khusus ya, bisa dari si microbes-nya ya, yang dia berusaha untuk menyerang tanaman, berarti dia harus produce secondary metabolit tertentu. Dari tanamannya sendiri juga dia mengeluarkan metabolit. Nah, kalau kita bisa mengcapture secondary metabolit itu, ya berarti bagus ya. Nah, atau mungkin yang terkenal ya di Indonesia itu ada yang endophytic bacteria atau endophytic microbes, fungi juga seperti itu, yang dia hidup di tanaman itu. Ya, kalau tanaman obat yang punya khasiat obat ya, kemungkinan juga di situ juga tidak hanya di apa ya, tanam apa istilahnya, secondary metabolit atau natural product yang dihasilkan oleh tanaman obat tersebut yang punya aktivitas tertentu, bisa jadi ya kita bisa dapatkan aktivitas yang sama ya, tapi bukan dari tanamannya, tapi dari mikroba yang hidup di tanaman tersebut ya. Kita sebut endophytic microbes atau microorganism di situ. Atau ya hasil dari microbial bioconversion. Ya, kalau di lab saya di Jepang gitu ya, kemarin itu kita menggunakan beberapa mikroba yang bisa mengkonversi senyawa tertentu dan bisa ya yang sekarang lagi uji klinis itu ke anti cancer sampai ke tahap 3 kalau nggak salah, untuk dibuat obat anti cancer, dia bisa 1000 kali lipat yang lebih tinggi aktivitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonversi senyawa anti kanker ya dengan mikroba tertentu, diubah, ternyata dia aktivitasnya 1000 kali lipat lebih tinggi, seperti itu. Unik sekali ya kalau kita bisa kerja atau bisa aplikasikan ini. Atau kita mengaktifasi jalur-jalur yang dia apa ya, cryptic pathway ya, secret pathway. Jadi jalur-jalur yang rahasia yang belum atau dia dorman ya, dorman di atau yang belum teraktivasi di mikroba tersebut misalkan ya. Misalkan nih yang saya teliti itu adalah tadi fungi-nya sudah disebut Mbak Cinta itu pokoknya Suklasporia ya. Awalnya ketika kami mengkultivasi di nutrient broth atau di cair ya, tidak menunjukkan aktivitas yang apa ya, menggembirakan ya. Kalau kita pengen fokus ke insektisida, tapi ketika dia ditumbuhkan pada media padat atau kita bilang di sini adalah solid state fermentation ya, maka berbeda ya, ada senyawa-senyawa yang dihasilkan. Berarti kita mengaktifasi jalur-jalur tertentu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh si fungi tersebut. Atau mungkin kita ke culture, 2 mikroba yang berbeda gitu ya, kita tumbuhkan cara bersamaan, nanti ada interaksi. Nah, itu berarti metabolitnya kemungkinan berubah juga atau berbeda. Nah, itu ya kalau kita pengen mendapatkan natural products atau new compound atau bahkan novel compound. Oke. Nah, ini sangat-sangat teknis. Biasanya sih kalau saya di laboratorium gitu ya, kalau diajarkan oleh profesor saya,
cari ya, pelajari dulu sebelum kamu riset, gitu ya. Harus paham dulu, ya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan jamur, ya, fungi, ya, Poconia subclasporia, ada nggak riset yang menggunakan Poconia subclasporia? Ternyata nggak ada yang isolate the active compound, ya. Cari aja yang lain, yang sama family-nya dengan Poconia. Atau kalau nggak ada genus, lebih spesifik lebih bagus genusnya. Ternyata ada misalkan Poconia chlamydosporia. Poconia chlamydosporia itu sangat terkenal sebagai insecticide producent, ya, producent insecticide. Nah, Mohon maka maaf, Pak akan saya Syamsuddin, cari ya dengan waktunya menggunakan tinggal beberapa. 7 menit lagi, Pak. Oh, oke, terima kasih. Nah, kita bisa cari di plan list, ya, bisa dicek. Terus nanti kalau dari situ kita bisa dapat mengenerate atau kita mendata, ya, apa kompon-komponnya, ya, yang sudah ada yang dilaporkan. Dari situ kita bisa lihat karakter dari kompon itu. Kita bisa cari di beberapa database, misalkan kalau saya sih jurnal, ya, jurnal aja natural product, atau mungkin kalau di IPB ada yang namanya IJAH, di situ apa yang namanya plan yang dari Indonesia, ya, sudah dilaporkan di IJAH seperti itu. Oke. Lalu kita bisa juga lihat dari assay-nya, ya. Misalkan ada beberapa assay untuk central nervous system, ya, yang CNS ini, ya, screening itu senyawanya kebanyakan dari alkaloid, atau kalau kita lihat, ya, untuk antioksidan kebanyakan dari phenolic compound. Nah, maka kita bisa pelajari di situ. Orang itu pakai solvent yang apa sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa ya, teknik kromatografi yang tepat. Nah, bagaimana teknik kromatografi yang tepat, ya? Ini mengulang lagi, ya, mungkin di S1 atau S2 kita, ya, bagaimana kita bisa memisahkan senyawanya yang penting, ya. Misalkan kita memisahkan antara tawon dengan lebah, ya. Maka lihat kalau yang dia bisa nempel di bunga berarti dia apa? Lebah. Kalau tawon berarti ya nggak akan nempel, berarti kita bisa tangkap seperti itu. Jadi yang namanya bunganya sebagai stationary phase, ya, yang tempat menjerapnya, kalau yang misalkan airnya atau udaranya di sini sebagai mobile phase seperti itu. Nah, ini yang biasanya kita aplikasikan, ada sampel, kita pengen memisahkan A dan B, masukin LWN-nya sebagai mobile phase, ya, di sini ada mobile phase, ya, stationary phase-nya, lalu kita bisa deteksi pisahkan antara senyawa A dan B. Dan itu bisa kita pisahkan dari sisi apa, size-nya, charge-nya, hydrophobicity-nya, atau interaksi antara molekul-molekul yang itu. Nah, ya, saya nggak akan menjelaskan ini, tapi saya akan fokus pada reverse phase chromatografi, ya, karena saya menggunakan reverse phase chromatografi. Artinya stationary phase-nya saya menggunakan non-polar, kalau mobile phase-nya saya cenderung polar. Ya, lalu saya juga menggunakan thin layer chromatografi untuk deteksi new compound atau novel compound. Ya, ya, caranya dengan ini, ya, sepertinya sudah jelas, ya, artinya untuk melihat impurity di situ, sehingga kita bisa mengelusidasi dengan baik. Oke, dan saya juga menggunakan kolom kromatografi, ya, kolom, ya, berarti kita menggunakan kolom, terus senyawanya di atas, di-apply, terus kita masukin LWN-nya, lalu kita bisa koleksi atau bisa kumpulkan, ya, dengan fraction collector di sini. Ya, saya menggunakan silica gel, ya, kolom kromatografi. Oke, lalu ada high performance liquid chromatography. Jadi sebenarnya simple atau ya, mudah, ya, sangat sederhana. Ya, saya menggunakan kolom C18. Ya, basicnya kromatografi HPLC itu kan berarti kita apply-kan apa, high pressure, ya, tekanan yang sangat tinggi. Dan karena saya menggunakan reverse phase, berarti saya menggunakan kolomnya itu C18, ya, C18. Paling powerful menurut saya untuk natural product, ya. Lalu yang pengen saya sampaikan adalah jangan sampai kalau kita menggunakan apa yang menganalisis natural product itu kita nggak menggunakan guard column atau pre-column. Kalau bisa menggunakan pre-column. Kenapa? Karena natural product itu banyak. Sehingga ketika kita langsung menggunakan kolom saja, maka nanti akan merusak kolomnya. Ya nggak apa-apa sih terpisah, tapi nanti paling beberapa bulan
bermasalah gitu ya. Nah, maka wanti-wanti harus pakai guard column atau pre-column. Oke. Nah, untuk menentukan solvent biasanya pakai Schneider triangle. Ya nanti karena kita waktunya sudah mepet ya, detektornya bermacam-macam ya. Biasanya saya menggunakan PDA karena powerful untuk mendapatkan UV spektranya, UV patternnya, sehingga di UV spektrum ini kita bisa melihat senyawanya kemungkinan baru atau enggak. Gitu aja. Meskipun TR-nya sama, kalau TR-nya mirip, tapi kalau pattern-nya berbeda, bisa jadi berbeda. Tapi pattern-nya sama, bisa jadi juga sama. Makanya harus hati-hati. Nah, lalu saya ingin menyampaikan senyawa saya ya, acetyltoxin analog, ya saya sudah publikasikan di sini. Oke. Nah, jadi awalnya tadi yang saya sudah sampaikan, kita menggunakan yang namanya solid state fermentation. Jadi fungi ditumbuhkan di media padat, ya, lalu dicek bioactivity-nya, ya. Ternyata tadi kita fokus, ya nanti nggak usah lama di sini ya. Kita fokus ternyata ada senyawa yang bisa diekstrak di ethyl acetate fraction dan itu showed higher activity than others, ya, lebih tinggi. Lalu kita fokus pada yang ethyl acetate soluble fraction ini. Dicek dengan apa? Dengan silica gel kolom chromatografi ini yang sebelah kanan ya. Ini yang waktu saya mengajar mahasiswa tingkat 4 ya, S1 maupun S2 ya, tingkat 1 untuk belajar kolom kromatografi. Lalu saya mendapatkan fraksi 31 ya di situ, terus kita dari fraksi 31 itu dapat ET1. ET1 itu senyawa baru itu. Acetyltoxin analog. Ya, taruh dari setiap step itu fraksi maupun ekstrak saya cek aktivitinya dengan menggunakan insecticidal assay ya, di sini menggunakan lalat. Nah, nanti aktivitasnya ya kita lihat dari LD50. Nah, lalu muncullah ya ada yang namanya ET1. Ini yang merupakan major compound dengan reaction time 28 dan sebenarnya punya analog yang lain yang sekarang sedang dikerjakan juga. Ya, saya sudah menemukan 3 senyawa baru ya, tapi belum dilaporkan. Nah, ini ya challenging. Lalu yang baru apa? Ternyata senyawa saya meskipun sama dengan acetyltoxin kelas kompon yang lain, bedanya adalah di struktur alpha pyronnya. Ingat ya, di struktur alpha pyron. Kalau kita lihat, perhatikan di sini. Acetyltoxin yang lain sekarang banyak banget ya, acetyltoxin sampai 7 ya. Itu alpha pyronnya di sini ya, ada metoksi. Tapi di acetyltoxinnya saya, ET1 itu nggak ada metoksi. Nah, ini new istilahnya new compound. Ya belum pernah ditemukan, pernah dilaporkan. Artinya apa? Artinya ada biosynthetic pathway ya, yang dijalankan oleh Poconia subclasporia dengan sistem solid state fermentation yang dia menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda. Lalu ketika saya cek insecticidal activity-nya dia lumayan 0,94 mikrogram per miligram per pupil body weight. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini grup riset kami saat S3 ya dan postdoktoral di Okayama University ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Cinte. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syaifuddin atas ilmu yang Bapak bagikan kepada kami. Jadi kami bisa mengetahui prinsip dasar dari kromatografi dan serta kita juga mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan ya Pak terkait penggunaan kromatografi dari bahan-bahan alam di sekitar kita. Baik, untuk rekan-rekan yang hendak bertanya, silakan chat atau chat kembali di kolom Q&A karena pertanyaan yang akan kami kumpulkan itu akan dijawab oleh para narasumber di akhir setelah semua narasumber memaparkan materinya. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Sujono MSI. Pak Sujono saat ini sebagai perwakilan divisi analitik dari PT Science Worker. Pada webinar ini, Pak Sujono akan berbagi teknologi terkait kajian teknis seputar analisis oligosakarida dan gula menggunakan kromatografi ion termoderasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Sujono untuk memaparkan materinya, Pak.
Baik, terima kasih. Coba cek sound dulu. Suara saya mungkin sudah terdengar. Sudah Pak, sudah jelas? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Baik, Ya, silakan Pak Sujono. terima kasih Mbak Sinte. Ya, saya akan mencoba membawakan materi mengenai kromatografi ion termoderasi dan juga portofolio supportnya. Ini adalah materi support dari perusahaan kami sebagai penyedia produk-produk bioteknologi dan juga analitik, yaitu PT Science Work, sesuai dengan moto kami, Make Science Work for You. Ya, poin materi yang akan saya bawakan ada dua. Yang pertama, kromatografi ion termoderasi sendiri dengan portofolio kolom HPLC yang kami bawakan dari brand Bioret Aminex. Dan juga yang kedua, portofolio support untuk keperluan preparasi, yaitu portofolio filter dari brand GVS. Ya, saya mulai dari yang pertama mengenai kolom kromatografi, baik prinsip dan jenis ion termoderasi. Ya, kita coba mulai dari prinsip dasar dulu ya, mengenai instrumentasi analitik. Sebagian besar instrumen ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan mekanisme kerja separasi atau pemisahan, dan yang kedua itu berdasarkan spesifitas. Ya, kita coba lihat mengenai spesifitas. Jadi, mekanisme kerjanya campuran diberikan trigger, maka analit yang bersesuaian akan memberikan respon. Katakanlah di sini C. Ketika diberikan trigger pertama, C yang akan memberikan respon, sementara A dan B tidak. Demikian juga kita memberikan suatu trigger yang lain, maka di sini B yang merespon. Nah, responnya ini terutama dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang bisa kita ukur. Demikian juga dengan triggernya. Nah, ilmu yang menggunakan mekanisme kerja spesifitas kita biasanya banyak temukan di spektroskopi. Nah, salah satu instrumen yang kita gunakan yang sudah kita kenal ada spektrofotometer. Nah, kita coba beralih ke mekanisme kerja separasi. Nah, di sini kita mencoba memisahkan analit yang ada. Awalnya adalah campuran, kita coba pisahkan sehingga kita bisa deteksi satu persatu. Jadi fungsinya pemisahan di awal untuk mendeteksi satu-satu. Nah, kita temukan hal ini pada cabang ilmu kromatografi. Dan kromatografi sendiri secara bentuk fisik fase mobilnya kita bisa kenal LC, yaitu liquid kromatografi, ya, dan yang kedua GC, gas kromatografi. Untuk LC sendiri mungkin kawan-kawan sudah kenal HPLC ya, di lab banyak. Untuk tekanan sampai 6.000 PSI, jadi tekanan kerjanya. Sedangkan UHPLC tekanan kerjanya bisa di atas 15.000 PSI. Ya, itu sedikit info prinsip dasar. Saya coba mencoba mengkaji lebih dalam, tapi secara sederhana, simpel ya, dengan membuat perumpamaan mengenai kromatografi, prinsip kerjanya seperti apa, yaitu, nah kita lihat kasus migrasi orang-orang dari Jakarta ke Bogor, katakanlah orang-orang yang startnya sama. Nah, ketika melaju, mungkin masing-masing orang mempunyai keperluan sendiri di titik-titik persinggahan. Jadi ada interaksi antara orang yang melintas dengan titik lintasannya. Katakanlah mungkin ada yang mencoba mencari minum dulu, pipis dulu mungkin ya, lalu yang mencoba cemilan seperti makan bakso atau makan makanan lain begitu. Tentunya hal ini menyebabkan orang yang sampai tidak akan sama. Di sini terjadi separasi atau pemisahan. Jadi orang yang startnya sama akan sampai di tujuan dalam waktu yang berbeda, jadi tidak bersamaan. Nah, ini ada analogi dari prinsip kromatografi, terutama pada kromatografi cair. Jadi sejumlah analit campuran dilajukan, dijalankan, atau di-runningkan pada kolom kromatografi yang merupakan lintasannya, sehingga terjadi pemisahan karena interaksi analit dengan fase diam di kolom ini atau lintasannya. Nah, ketika terpisah, kita deteksi satu-satu. Nah, salah satu detektor yang bisa kita gunakan, misalnya RID buat karbohidrat, lalu juga ada tambahan detektor massa atau MS yang bisa kita kenal ya. Nah, sebenarnya kromatografi ini juga kita temukan bahkan sebelum kita lahir ya, dilahirkan di bumi, yaitu sperma ketika menuju ke telur, ya, indung telur. Jadi sperma berjalan melintasi rahim. Nah, di sini terjadi pemisahan sperma yang jumlahnya banyak, hanya satu yang unggul, yang kuat, yang bisa membuahi sel telur. Nah, jadi itu mekanisme untuk mendapatkan sel sperma yang paling unggul ya, sehingga
nanti embrio yang dihasilkan juga akan harapannya unggul, begitu. Bahkan tadi kan sudah sebelum dilahirkan ya. Nah, ada juga setelah kematian, yaitu di akhirat. Juga kita temukan prinsip kerja kromatografi. Bagi orang Islam kita kenal Shirathul Mustaqim. Ya, itu adalah jembatan yang katanya menghubungkan neraka dengan surga. Ketebalannya seperti rambut yang dibelah 7. Bisa dibayangkan berapa tipisnya begitu. Nah, disinilah boleh dikatakan adalah teknik yang digunakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu teknik kromatografi untuk memisahkan orang-orang berdasarkan amalannya. Ya, akan ada yang berjalan lambat di sini, ada yang berjalan secepat kilat, bergantung pada amalannya. Jadi boleh dikatakan Tuhan sendiri, Tuhan Yang Maha Esa juga menggunakan teknik kromatografi untuk memisahkan orang-orang berdasarkan amalannya nanti di akhirat. Nah, ini sebenarnya analogi yang bisa kita gunakan, yang kita jumpai pada aplikasi GC, gas kromatografi, di mana analitnya berbentuk volatile. Ya, karena kita melewati ini ya, Shirathul Mustaqim yang katanya tipis sekali itu, maka kemungkinan boleh dikatakan kita perlu diatomisasi, ya, berbentuk volatile begitu, dan juga mungkin jembatannya ini mungkin ilmiahnya mungkin ada lubang cacing begitu ya, ya karena memang jaraknya jauh begitu. Nah, demikian juga dengan kolom GC, ya, kolom GC sangat tipis sekali, bisa dikatakan seperti rambut, tapi masih lebih tipis Shirathul Mustaqim ya. Nah, kolom GC bisa panjangnya 30 meter sampai 100 meter. Karena digulung maka bentuknya kecil seperti ini ya, dan bisa masuk ke dalam instrumen begitu. Jadi analit yang berbentuk volatile nanti akan dijalankan ke dalam lintasan yang panjang ini sambil dipanaskan, ya, dipanaskan begitu untuk mendukung ekspansi dari zat volatile di dalam kolom. Sama dengan lintasan dari neraka surga, sepanjang jalan adalah api yang dipanaskan, mungkin juga untuk mendukung atomisasi kita menuju surga nanti. Ya, begitu ya. Kita coba lihat mengenai beberapa istilah karbohidrat. Nah, kita kenal karbohidrat berdasarkan panjang sakarida monomer begitu. Kita akan mengenal monosakarida dengan 1 unit monomer, atau yang bisa kita sebut dengan gula. Kita akan temukan aldosa. Di antaranya ada aldotriosa, aldotetrosa, dan juga ada yang ketosa. Bedanya yang satu aldosa adalah gula yang mempunyai gugus fungsi aldehid, dan ketosa keton. Contoh ketosa sendiri adalah ketotriosa, ketotetrosa. Nah, selain monosakarida yang berbentuk monomer, kita juga temukan oligosakarida dengan unit 2 sampai 10 unit monosakarida. Jadi karbohidrat itu bisa membentuk polimer, dan polimer terpendek boleh kita katakan sebagai oligosakarida yang jumlah unitnya sampai batasan 10. Nah, kita temukan di sini contoh di sakarida pada sukrosa atau gula pasir, gula dapur yang bisa kita konsumsi ya. Dan juga maltosa, lalu juga ada trisakarida, contohnya rafinosa, dan yang terakhir adalah polisakarida. Ini merupakan polimer panjang dari monomernya. Ya, ini yang disebut biasanya kita sebut saja sebagai karbohidrat biasanya. Ini mengandung secara ilmiah dikatakan mengandung 10 unit monosakarida. Contohnya pati yang bisa kita konsumsi ya, juga selulosa yang bukan kita konsumsi tapi hewan gitu yang membantu kita mencerna ini, lalu kita dapatkan dagingnya begitu, dan juga gula otot yaitu glikogen. Kita lanjut, di mana posisi kolom HPLC? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi di antara sampel dengan detektor, ya. Jadi posisi kolom nanti karena fungsinya untuk memisahkan sampel, jadi perlu di antara ini sebelum dideteksi. Ya. Jadi kolom ini sendiri boleh dikatakan adalah jantung dari HPLC. Ya, ini sedikit gambaran. Selain itu juga ada perangkat di sini, ada LUN ya. Ini adalah mobile phase atau fase gerak yang digunakan untuk menjalankan sampel, nanti akan diteruskan ke sampel, membawa sampel menuju kolom. Ya, kita lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai sedikit klasifikasi kromatografi ya. Tadi berdasarkan bentuk fisik fase geraknya. Coba saya jelaskan sisi lainnya sebagai pengenalan saja. Nah, ada juga yang klasifikasinya berdasarkan interaksi dengan fase stasioner atau fase diam. Nah, kita akan kenal dengan absorption kromatografi, ion exchange kromatografi, partition kromatografi, dan size exclusion kromatografi. Nah, berdasarkan bentuk bed shape atau bentuk kata lebih tepatnya mungkin
atau sederhananya adalah bentuk dari fase diamnya atau stasionernya. Kita akan menjumpai yang two-dimensional, contohnya thin layer chromatography yang umum digunakan ya, lalu juga ada paper chromatography. Dan juga ada yang three-dimensional, nah contohnya tadi ya, yang kita tadi banyak perlihatkan adalah kolom chromatography. Selanjutnya berdasarkan bentuk fisik fase mobile, ya. Kalau tadi fase diam, sekarang fase mobile kita akan mengenal liquid chromatography, artinya fase mobilnya adalah liquid, lalu juga ada gas chromatography, dan supercritical fluid chromatography. Itu saja sedikit pengenalan ya. Nah, secara umum sistem separasi pada kolom HPLC ya, HPLC, jadi kita sudah mencoba mengkerucut ke liquid chromatography, yaitu ada normal phase dan juga ada reverse phase. Normal phase yaitu fase gerak non-polar dan fase diamnya polar. Sebaliknya reverse phase, oleh karena itu dikatakan dengan reverse. Ya. Nah, umumnya yang banyak dijumpai adalah reverse phase, ya, karena biaya untuk running-nya lebih murah, ya, sehingga walaupun normal phase bisa dijalankan, tapi lebih banyak dijumpai untuk aplikasi di pasaran banyak yang menggunakan reverse phase dengan fase gerak polar dan fase diam non polar. Nah, di normal phase ini kita akan menjumpai ion moderated atau ion kromatografi yang terutama untuk analisis karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat mempunyai gugus fungsi polar, ya. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau kita ingin menganalisis karbohidrat bukan menggunakan reverse phase, ya. Mungkin banyak kawan-kawan atau mungkin industri yang menggunakan reverse phase dan sudah pengalaman begitu hasilnya tidak bagus ya. Karena memang secara teori sendiri karbohidrat adalah senyawa polar begitu, ya. Terutama gula. Nah, kita akan temui yaitu mekanisme unik pada kolom Biuret, yaitu Aminex. Ini menggunakan multiport interaction. Jadi menggunakan mekanisme ion exclusion, ion exchange, ligand exchange, phase exclusion, bahkan reverse phase, ya, dan juga normal phase. Nah, ini adalah keunikan dari ion moderated Aminex yang akan saya jelaskan. Nah, kita coba lihat dulu deskripsi sederhana saja mengenai normal phase ya. Jadi di sini ada senyawa polar dan non polar. Nah, sedangkan fase diamnya sendiri adalah polar. Nah, ketika jalan karena polar berinteraksi dengan polar, maka yang polar ini akan bertahan lebih lama, sehingga yang jalan lebih cepat adalah yang non polar. Di sini jadi pemisahan, ya. Nah, ion moderated amino posisinya berada di sini, tapi sekali lagi unik karena menggunakan multiple mode, beberapa mode sekaligus. Ya, kita coba lihat yang reverse phase kebalikannya ya. Jadi yang tertahan lama di sini adalah yang non polar. Oke. Nah, kita coba lihat diagram irisannya ini. Jadi dalam aplikasinya tadi sudah disebutkan juga ya oleh Pak Syafudin mengenai aplikasi dengan kolom reverse phase ini. Nah, ada juga yang menggunakan aplikasi normal phase, terutama untuk analisis karbohidrat dengan kolom Aminex, dan di tengah-tengahnya ada shared application. Jadi aplikasi yang bisa menggunakan reverse phase dan juga aplikasi yang bisa menggunakan normal phase, atau lebih tepatnya untuk Aminex ini ada ion moderated. Jadi Aminex ini digunakan untuk menseparasi analit terutama dari sugar, alkohol, short chain organic acid, ya. Jadi asam organik. Nah, ini bentuk tampilannya ya. Jadi Biuret Aminex sendiri sebenarnya sudah berpartisipasi dalam dunia analisis karbohidrat ya semenjak 1970. Jadi sudah lama ya. Jadi sudah berpengalaman. Perlu diketahui bahwa ini adalah kolom yang menggunakan resin dengan matriks polistiren, divinyl benzen, dan cation exchange. Berbeda dengan resin pada umumnya, resin dari Aminex ini stabil, ya, sehingga bisa digunakan untuk berbagai kondisi. Dan yang paling penting adalah simple operasional, ya. Berbeda dengan normal phase, ion moderated Aminex ini bisa menggunakan isokratik dan eluen cukup air. Ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, kenapa banyak aplikasi yang atau banyak user yang menggunakan reverse phase karena mengejar cost yang murah. Ya, ternyata dengan ion moderated Aminex itu kita bisa menggunakan air, jadi tetap murah begitu. Tidak mengorbankan biaya, tapi kita bisa dapatkan hasil yang simple dan bagus.
Dan yang terakhir adalah minimal sample preparation. Jadi preparasinya tidak perlu ada derivatisasi, cukup filter dengan 0,45 mikron filter, ya. Jadi tidak seperti reverse phase yang umumnya perlu derivatisasi ya untuk mengaktifkan senyawa atau memodifikasi supaya bisa dideteksi. Oke, kita lanjut. Ini adalah beberapa properti utama dari kolom Aminex. Kita ketahui dan juga mungkin kolom lain ya. Yang pertama itu adalah particle size. Yang kedua ionic form. Ini khusus ya ionic form dan close linkage pada Aminex. Dan juga kolom configuration. Ya, ada yang konfigurasinya untuk menunjang kinerja kecepatan analisis begitu. Artinya secara dimensi akan berbeda ya. Contoh untuk analisis yang butuh kecepatan, maka kolomnya diperpendek. Katakanlah awalnya 2,5, 250 mm, dijadikan 100. Ya, ini sekali lagi fungsinya untuk separasi karbohidrat umumnya ya, kebanyakan begitu. Tapi juga banyak senyawa-senyawa lain yang bisa separasi. Contohnya adalah surfaktan begitu, yang aplikasi yang kami temukan di lapangan ya, dan juga terkait dengan aplikasi food and beverage, lalu juga chemical pada obat-obatan begitu. Nah, mekanismenya yang utama sebenarnya menggabungkan, walaupun banyak multi-pomot tadi di sana ya, menggabungkan dua mekanisme utama, yaitu size exclusion dan juga ligand exchange, yang ditentukan oleh properti close linkage dan juga ionic form. Nah, kita coba lihat beberapa tipe dari Aminex berdasarkan namanya. Nah, namanya itu disimbolkan atau dinamai dengan beberapa variabel. Di sini ada 3 ya di akhir. Setelah HPX ini ada X1, X2, X3. Nah, X1 ini menyatakan derajat cross linker atau taut silang. Sedangkan X3 ini counter ionnya. Jadi karena ini merupakan ligand exchange atau ion exchange, perlu counter ion begitu. Nah, kita lihat yang pertama close link. Pada Aminex sendiri ada close link 4%, ada 8%. Nah, semakin kecil close link maka semakin permeable. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya kenapa. Lalu juga ada yang 8%, ini less permeable. Ya, jadi kurang atau sulit untuk dipenetrasi untuk molekul yang besar. Sehingga yang 4% ini untuk molekul yang besar. Nah, contohnya di sini 42A ya. 4 di sini berarti 4% ya, sesuai dengan nomenklatur di sini ya. Sedangkan A di sini adalah argentum atau silver begitu. Ini digunakan untuk memisahkan molekul besar, yaitu oligosakarida dari DP1 hingga DP11. Sedangkan yang cross linker 8% ini untuk molekul yang berukuran kecil, terutama monosakarida atau yang kita sebut sebagai gula umumnya atau disakarida. Nah, contohnya HPX87C, HPX87H, 8 di sini ada 8% dari cross linker. Sedangkan C dan H ini adalah ion counternya. C adalah kalsium, H adalah hidrogen ya. Nah, dari resin ionic form ini ada beberapa selain tadi ya, selain H dan C juga ada argentum, ada plumbum atau timbal ya. Nah, kita coba lihat tadi kan kita tadi sudah mendengar ya mengenai dua mekanisme utama pada Aminex, yaitu size exclusion. Nah, kita coba lihat. Jadi size exclusion di sini memisahkan berdasarkan ukuran molekul. Nah, ketika suatu molekul melewati fase diamnya ini ya. Jadi ini berbentuk bit dengan pori-pori. Nah, untuk molekul yang kecil karena bisa masuk, karena ukurannya lebih kecil daripada pori, bisa masuk ke dalam, bisa jalan-jalan dulu ke dalam. Sehingga apa yang terjadi karena jalan-jalan dulu ke dalam tadi seperti orang-orang yang migrasi dari Jakarta ke Bogor, maka akan sampai lebih lama. Di sini terjadi pemisahan antara molekul besar dan molekul kecil. Nah, apa itu dengan cross linker? Apa yang menentukan ukuran porinya ini adalah cross linker. Ya. Nah, seperti ketahui bahwa polimer umurnya berbentuk panjang seperti utas benang begitu. Nah, untuk menggabungkan antara utas benang ini kita gunakan close linker. Nah, contoh struktur kimianya seperti ini ya. Nah, semakin besar, semakin banyak taut silangnya, maka membentuk jala seperti ini ya. Semakin banyak artinya poli yang lubang-lubang yang bisa dilewati atau kita katakan pori di sini akan semakin kecil ya. Semakin sedikit close linkernya, maka pori-pori yang terbentuk akan semakin besar sehingga mudah dilewati oleh molekul besar. Jadi ini adalah modifikasi kimia yang menentukan bagaimana suatu ukuran molekul bisa melewati. Kita bisa memodifikasi ukuran molekul yang kita analisa atau kita pisahkan dengan modifikasi close linker di sini.
Nah, kita lanjut dengan ligand atau ion atau ligand exchange. Nah, seperti kita ketahui, mungkin ini sudah familiar ya bahwa ion atau ligand exchange ini artinya adanya perpisahan, adanya pemisahan berdasarkan ion dengan substitusi ion counter. Nah, sini bit atau fase diam katakanlah bermuatan positif, maka analit yang bermuatan negatif akan tertahan, ya. Yang derajat negatifnya lebih besar akan tertahan lebih lama sewaktu elusi. Di sini terjadi pemisahan. Nah, ini fungsi ion ligand exchange difungsikan oleh counter ionnya. H+, di sini ada counter ion hidrogen, kalsium, argentum atau perak dan sebagainya. Nah, ini contoh efek dari ligand exchange ya terhadap resolusi. Nah, di sini kita lakukan analisis pada sampel yang sama, yaitu sampel wood pulp ya, pulp dari kayu dengan menggunakan 87C dan 87P. Di sini C artinya menggunakan ion kalsium, sedangkan P plumbum timah. Kita bisa lihat ternyata yang B ini, yang menggunakan 87P ini menghasilkan peak yang berbeda. Apa bedanya? Bisa kita lihat peaknya lebih banyak di sini. Artinya apa? Derajat pemisahannya lebih baik. Pemisahannya lebih baik atau resolusinya lebih baik. Disinilah pengaruh ligand exchange atau ion exchange atau counter ion dalam Aminex. Nah, lalu juga perlu kita ketahui bahwa ligand exchange ini juga bisa mempengaruhi kemampuan untuk mengenali anomer, ya, ataupun kalau kita mungkin kita kenal isomer begitu ya. Nah, mungkin mirip ke sana ya. Nah, sini contoh ada gula yang berikatan secara alfa dan beta. Nah, ternyata dengan kolom Aminex 87B, 87C ini bisa terpisahkan ya. Walaupun hanya beda di ikatan alfa dan beta. Jadi sudah seperti enzim. Inilah keunikan dari ion moderated, bisa mengenali permukaan secara spesifik. Ya, bahkan untuk karbohidrat jarang begitu bisa mengenai, contohnya pada senyawa mungkin yang saya temukan atau ada dalam penelitian itu misalnya laktosa dengan dextrose begitu. Nah, itu adalah karbohidrat jarang yang bisa dipisahkan. Oke, kita coba lihat varian tipe kolom. Tadi kita sudah kenal ada 87C. Nah, ini untuk analisis gula pada umumnya. Jadi ada tools yang digunakan umumnya untuk analisis karbohidrat. Jadi kami support tools ini. 87C sekali lagi untuk analisis gula pada umumnya, untuk gula jenis monosakarida di tritetrasakarida, terutama untuk analisis gula dan fruktosa. Untuk yang 87H ini selain gula juga asam organik. Utamanya untuk analisis gula dan campuran asam karboksilat, asam lemak volatile, asam lemak rantai pendek, alkohol, keton, dan senyawa antara metabolik. Selain itu juga pada 87H ini kita kenal karakteristiknya dengan ion counternya hidrogen, mendukung analisis fermentasi dan aktivitas biologi lain, serta separasi amino terasetilasi. Nah, kita lanjut ke 42A, ini untuk analisis oligosakarida. Nah, ini ada perbedaan angka di sini 4, artinya 4%, beda dengan 8%. Ini untuk analisis molekul besar, contohnya oligosakarida pada karbohidrat. Performa analisisnya cepat, dengan resolusi tinggi, hanya diperlukan waktu 25 menit untuk mencapai DP11. Ya. Nah, untuk fast karbo di sini ini adalah salah satu optimasi dari Aminex ya untuk mendukung kecepatan analisis terutama pada industri ya. Di sini hanya diperlukan waktu 5 menit untuk menseparasi sukrosa, glukosa, galaktosa, fruktosa dengan optimasi dari dimensinya yaitu 100 kali 7,8 mm inner diameter dengan ion Pb atau ion counter. Nah, selain itu kita juga ada kenal 87P. Ini digunakan untuk analisis senyawa turunan selulosa, N untuk yang sampel yang mengandung aromatik yang mengandung garam tinggi, ya contohnya pada molase, lalu 87K untuk analisis mono di trisakarida pada corn syrup ya. Ion kalium ini bagus dalam separasi glukosa, maltosa dan maltodextrosa. Lalu selanjutnya 42C, ini saudara dari 42A ya. Cuma di sini hanya bisa sampai DP10 saja. Tapi di sini ada plusnya untuk optimasi analisis gula mono dan disakarida dalam hidrolisat pati. Nah, ini beberapa aplikasi ya. Jadi dapat kita rumuskan yaitu dalam food and beverage, farmasi, bioteknologi, agricultural, dan juga digunakan untuk lab testing. Nah, contoh food and beverage application, contohnya penentuan rapid sugar ya, separasi,
pemisahan gula secara segar. Kalau kita kena mungkin rapid test begitu, ini rapid sugar stabilization dengan menggunakan 87C. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini untuk analisis gula secara general. Lalu juga analisis hidrolisa pati dengan 87C, ya, analisis sorghum, analisis corn syrup, ice cream, jus apel, jus orange, dan juga analisis asam organik pada susu, ya, dairy product, contohnya susu tadi ya, dan juga cheddar, keju. Lalu juga digunakan aplikasi untuk mendeteksi adiktif pada makanan, contohnya deteksi citric acid atau asam citrat dan asam citrat ya di jus buah, lalu fumaric acid dan juga preservatifnya. Lalu juga di biomedical farmasi kita bisa gunakan untuk analisis pada urin, ya. Juga analisis N-acetyluramic acid ya pada sampel urin, lalu N-acetyl galactosamin dengan 87H, etanol, analisis akrilamid, ophthalmic, dan juga memisahkan glukosa dan asam laktat pada media kultur DM/EM. Lain-lain pada aplikasi fermentation ya, contohnya di sini fermentasi yang mengkultur mikroba Aspergillus niger dan juga Pseudomonas anaerobius ya dengan menggunakan 87H. Lalu juga dalam riset metabolisme, contoh analisis metabolisme ya pada Maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh, baik. Lalu juga aplikasi vitamin ya, juga karbohidrat. Maaf, karbohidrat pada material biologi, jadi material biologi alam ya. Nah, ini contoh, ini hasilnya ya, hasil analisnya dengan 87C, ini dengan 87H. Nah, dengan 87H kita bisa simultan menggunakan 2 detektor sekaligus. Jadi detektor UV dan juga detektor RID. Itulah kelebihan dengan menggunakan HPX 87H ini. Lalu sedikit saja filtrasi. Jadi salah satu tadi sudah disebutkan salah satu preparasi dasar yang dibutuhkan untuk sampel kromatografi adalah filtrasi. Ini adalah preparasi sederhana dan termudah yang dilakukan baik pada kromatografi normal phase kah, reverse phase kah. Intinya ini adalah perlu filtrasi. Filtrasi adalah preparasi paling sederhana untuk menghilangkan partikulat besar pengganggu. Itu tujuannya itu. Urgensinya apa nanti akan dijelaskan sedikit. Karakteristiknya karena volume sampel kecil untuk kromatografi dan juga skala penyaringan mikro ya, maka diperlukan filter mikro atau mikrofiltrasi. Nah, karena kedua hal ini volumenya kecil, tentunya tidak bisa menggunakan gaya gravitasi saja ya. Tapi juga perlu tekanan bantu, apalagi ukuran pori mikrofiltrasi itu berukuran mikro ya, katakanlah 0,22 0,45 mikron ya, karena kita tidak bisa menggunakan gravitasi untuk menjadikan sampel melewati filter ya. Nah, kita kenal di sini ada workflow konvensional dan praktik inovatif. Untuk konvensional kita menggunakan syringe filter. Ini adalah tools yang digunakan untuk preparasi filtrasi sampel kromatografi secara konvensional ya. Lalu ada syringe filter, ini adalah alternatif yang masuk dalam lini praktis dan inovatif. Nah, ini dulunya sama-sama menggunakan tekanan bantu ya. Yang satu menggunakan tekanan syringe filter, yang satu menggunakan tekanan vial. Nah, urgensinya apa? Ketika ada partikulat besar, maka hal ini dapat memblokade laju alir. Apa yang terjadi? Awalnya seperti ini hanya satu peak bisa jadi pecah. Nah, ini yang kita kenal sebagai nama split peak atau terjadinya tailing fronting karena adanya partikulat besar ini yang memblokade laju alir. Ya, ini gunanya preparasi filter. Nah, bagaimana atau perlu kita ketahui kaidah untuk memilih filter berdasarkan ukurannya. Untuk HPLC yang berukuran partikel 5 mikro, kita cukup menggunakan 0,45, 3 mikro 0,2, demikian juga dengan HPLC, kita menggunakan yang 0,2 mikron. Nah, ini pada HPLC kita menggunakan ini ya, umumnya menggunakan PTFE, bahan PTF, VDF, dan lain sebagainya, bahan-bahan. Nah, ini contoh ketahanan bahan ya, banyak ya, tapi yang biasanya umum ini yang border merah ini menunjukkan PTFE yang paling kuat ya, menahan berbagai macam bahan kimia. Nah, untuk workflow-nya kita menggunakan syringe filter, vial, insert, nah, septa.
Nah, ini bentuk syringe filter ya. Nah, untuk yang sisi inovatif kita menggunakan syringe filter. Di sini kita tidak perlu lagi menggunakan semuanya bisa diganti dengan syringe filter. Ini adalah alternatif inovatif dari jika dibandingkan menggunakan syringe filter. Ya, perlu kita diketahui bahwa Spara dari GVS ini juga mendukung otomatisasi, karena ini sebenarnya filter auto sampler, jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam auto sampler begitu. Jadi mekanisme kerjanya sampel dimasukkan ke dalam, lalu dimasukkan inner vial begitu, kita tekan press seperti syringe begitu, langsung bisa kita masukkan ke dalam auto sampler. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Sintera, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sujono. Ini karena sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom Q&A, langsung saja saya akan dibantu oleh Mbak Isna untuk menanyakan pertanyaan kepada narasumber, Pak Syaifuddin dan Pak Sujono. Mungkin yang pertama, saya akan bertanya kepada Pak Syaifuddin ya Pak ya, sudah ngantri banget nih Pak pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari tidak bernama kepada Pak Syaifuddin. Untuk produk yang diimprove dengan adanya interaksi mikroba dengan suatu bahan natural, saya menemukan ada beberapa riset seperti peningkatan esensial fatty acid. Tapi kemudian proses ekstraksi dengan solvent organik seperti metanol. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk beliau, jika senyawa yang diimprove ini untuk bahan pangan tetapi proses ekstraksi dengan metanol, bagaimana aplikasi ke depannya agar menjadi food grade? Begitu mungkin Pak Syaifuddin? Ya, memang ini jadi tantangan ya ini Pak atau Bu. Mohon maaf ya. Menjadi tantangan kalau kita nanti orientasi produknya adalah untuk pangan atau yang bisa diaplikasikan. Apalagi kalau di Indonesia concern ke senyawa solvent apa yang digunakan ya. Kalau alkohol aja nanti kalau masih ada kandungan alkoholnya nanti itu jadi masalah ya, kecuali kalau sebenarnya kalau dari sisi kehalalan itu kalau alkoholnya industri bisa jadi nggak masalah gitu ya, tapi ya karena saya bukan apa istilahnya preset di halal ya mungkin nanti bisa dikonsultasikan. Hanya saja untuk yang food grade yang ini gitu ya, sebenarnya metanol ya. Ya, bagaimana caranya? Kalau di metanol terus kita misalkan evaporasi seluruhnya metanolnya, ya. Terus kita misal ya yang ke food grade misal ke etanol ya, istilahnya metanol di remove semula, di eliminated gitu ya, evaporasi, terus nanti dicoba dengan menggunakan water ya. Tapi memang ini agak-agak bermasalah gitu ya. Terus nanti atau mungkin dicoba dengan pelarut yang lain yang lebih bisa diterima ya di industri pangan, misalkan etanol gitu ya. Terus nanti dihilangkan, itu mungkin bisa dicoba seperti itu. Hanya saja memang ini agak-agak bermasalah ya Bu ya. Kalau di Indonesia memang agak masalah, tapi kalau dulu waktu saya di Jepang, para peneliti itu nggak akan mempedulikan, kadang nggak akan mempedulikan ini seperti itu. Istilah teknik isolasinya pakai senyawa apa. Tapi mungkin bisa dicoba tadi ya, dengan itu mengevaporasi seluruhnya yang metanol, terus dicoba dengan yang lainnya. Ini sebenarnya sangat bergantung pada komponen itunya, si natural product-nya ya. Kalau dia ada sisi-sisi yang bisa cenderung polar, ya maka kita bisa apa istilahnya isolasi ya, atau kita bisa tangkap dengan yang tadi etanol atau ke water ya, water soluble seperti itu. Tapi mungkin practically saya nggak berkecimpung dengan ini, tapi mungkin itu yang bisa saya suggest ya, yang bisa saya sarankan untuk yang supaya bisa jadi food grade. Begitu, Baik, Pak. Mbak Isna. Baik Pak, terima kasih Pak Ya? Syaifuddin. Iya. Menyambung jawaban Bapak tentang polar dan non-polar, ini ada pertanyaan nih Pak, dari Syarifuddin Universitas Pancasakti Makassar. Kira-kira mana yang lebih mudah dipisahkan antara penggunaan pelarut polar dan non-polar? Mungkin bisa dijawab singkat saja Pak Syaifuddin. Ya. Terima kasih. Kalau langsungnya sih, saya cenderung ya, kalau dari sisi experience itu cenderung kalau kita menggunakan pelarut, ya pelarutnya yang apa ya istilahnya ya, yang semipolar atau polar. Ya, seperti kalau mengelola non polar itu agak susah, limbahnya terutama ya, limbahnya terus nanti
toxicity-nya, apalagi kalau kita menggunakan campuran yang lain ya. Ada beberapa saya kalau di lab menggunakan HCl, itu udah pusing banget tuh dari sisi environmental checking-nya yang setiap semester harus dicek. Kalau ada ini berarti nanti bermasalah nih supervisornya seperti itu. Ya, jadi ya mungkin yang lebih ini aja, yang lebih mudah pelarut yang cenderung semipolar atau polar seperti itu. Ya bergantung aplikasi sebenarnya sih yang paling ini ya, paling mudah. Baik, siap Pak Syaifuddin. Lanjut ke Bapak Syaifuddin terlebih dahulu ya Pak. Ini tadi ada yang menanyakan dari Ibu Lilis Unjani. Tadi dikatakan oleh Bapak Syaifuddin bahwa pengambilan sampel tanaman berbeda, baik pagi maupun sore. Nah, pertanyaannya, mengapa pengambilan sampel berbeda akan mempengaruhi kandungan metabolit sekundernya, Pak? Apakah itu akan mempengaruhi senyawa yang akan terkandung di dalam metabolit sekunder tersebut, atau bagaimana, Pak? Kira-kira, Pak? Iya, ada beberapa riset ya, ada beberapa riset yang mengatakan kalau dia quenching-nya, jadi kita stop reaksi metabolismenya di pagi hari dengan yang siang hari atau sore hari, itu akan berbeda. Makanya kok kita hati-hati ya, kalau kita pengen mengcapture kondisi sebenarnya ya kita harus hati-hati dengan sampel kita stopnya kapan. Makanya quenching itu sangat penting. Lalu ini ya jawaban yang keduanya gitu ya, sebenarnya gitu ya, itu sangat bergantung pada stabilitas si senyawa. Ada beberapa senyawa yang stabil. Misalkan ya, ada di lab itu, yang di lab kami itu ada senyawa yang dia sangat sensitif terhadap cahaya, termasuk yang asal toksin ini. Asal toksinnya saya itu sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga ketika mengevaporasi saya harus tutup flashnya dengan aluminium foil, terus ketika mengevaporasi dengan vakum pump biasa gitu ya, mengkonsentrate, itu saya harus tutup namanya desikatornya dengan ini, terus saya nggak boleh lama-lama di bawah lampu seperti itu. Jadi sangat bergantung itu, karena kalau sudah kita ketahuan misalkan kalau ada polyenanya, kalau polyena berarti kemungkinan dia sensitif terhadap cahaya kan, karena dia akan istilahnya ada energi, terus ada resonansi dan sebagainya akan berubah gitu ya. Itu udah kemungkinan harus kita antisipasi dengan covering dengan aluminium foil atau yang lainnya. Jadi sebenarnya apakah akan mempengaruhi? Ya, tapi itu akan bergantung pada stabilitasnya. Karena ada juga senyawa lain yang dia sangat stabil seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Ibu Lilis atas pertanyaannya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Isna. Silakan Mbak Isna. Baik, selanjutnya mungkin untuk Pak Sujono ya Pak ya. Sebentar saya bacakan pertanyaannya. Ini dari Ibu Malika dari ITB. Pertanyaannya adalah, untuk pemurnian dengan prinsip kromatografi afinitas, apakah kolom misal dari bahan borosilikat dapat mempengaruhi hasil pemisahan, Pak? Jika memiliki keterpengaruhan, bahan kolom apa yang lebih baik atau stabil untuk digunakan, Pak? Mohon jawabannya, Pak Jono. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang bisa jadi fase diam mempengaruhi hasil begitu atau berpengaruh kepada sampel. Tetapi biasanya kolom itu sudah punya karakteristik atau properti yang tahan begitu, yang bisa menunjang berbagai sampel begitu ya. Nah, khusus untuk sampel tadi apa? Maaf, tadi sampel karagenan atau apa ya tadi? Bahan borosilikat ya Pak ya? Iya. Kolom dari ya, bahan sampelnya borosilikat. tadi apa ya? Oh, itu saja mungkin ya. Iya, itu saja Pak. Ya, mungkin kalau punya info mengenai bahan yang digunakan, boleh Bu, supaya nanti bisa dijelaskan secara lebih spesifik begitu, mengacu kepada tadi ya info. Nanti mungkin bisa langsung dijawab atau nanti lanjut mungkin di luar sesi ini begitu. Mungkin kalau masih lanjut ada di luar sesi ya Pak ya? Baik.
biar dijawab dulu sama ibunya, Baik, Ibu kita tunggu Malika. jawabannya. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, yang masih berkaitan. Ini dari Pak Syaharudin dari Unhas. Ini katanya beliau tertarik dengan jenis kolom amin untuk analisis karbohidrat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kolom amin ini cocok untuk dipakai untuk memisahkan polisakarida sulfat seperti karaginan dalam rumput laut? Nah, yang karaginan yang ini nih, Pak, berarti. Oh, baik. Ya. Umumnya aminoas ini digunakan untuk separasi molekul yang berukuran kecil, yaitu gula atau monomer, baik di bahkan tetra begitu, hingga oligosakarida begitu. Sedangkan untuk yang polisakarida, memang saya tidak temukan banyak referensi ya untuk analisis dengan menggunakan aminoas ini, termasuk untuk karagenan begitu. Tapi yang jelas ketika kita bisa mendegradasi, nah kita bisa lakukan analisis menggunakan aminoas ini begitu. Nah terkait dengan senyawa yang berbentuk tadi polisakarida sulfat mungkin ya. Nah itu memang nanti kita akan sesuaikan, kan ini banyak variasi dari material atau bahan fase diam dari Aminex. Tadi sudah disebutkan ya, ada berbagai varian begitu. Umumnya ditentukan oleh ion counternya. Nah termasuk tadi ya polisakarida yang mengandung modifikasi sulfat tadi. Nah kita bisa sesuaikan dengan ion counternya, ya. Katakan sulfat tadi lebih cenderung nanti akan membentuk spesies yang bermuatan asam, spesies asam mungkin begitu ya. Nah kita sesuaikan dengan pH dari ion counter yang ada begitu. Ya mungkin itu saja sedikit menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Sujono atas pemaparan dan penjelasannya. Mungkin kembali lagi ke Mbak Cintera, Mbak, untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Isna. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Saifuddin. Ini dari Pak Sony, menanyakan tentang SPME HPLC Solid Phase Micro Extraction. HPLC sering dipakai untuk mempelajari bahan alam bentuk volatil. Apakah bisa diterangkan, Pak, terkait dengan teknologi SPME HPLC? Lalu infrastruktur apa saja yang harus ditambahkan dari HPLC yang ada untuk SPME HPLC ini? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja, Pak Saifuddin. Terima Ya, kasih. sebenarnya kalau saya nggak bergerak di ini ya, belum pernah pakai SPME, mungkin Pak Sujono kali yang lebih Atau tepat, mungkin, khawatir baik, salah. siap. Mungkin bisa ditanggapi Pak Sujono. Ya, sepertinya saya kenal nih Pak Sony. Ya, oke Pak Sony. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa SPME adalah satu metode tambahan begitu, boleh dikatakan pre-GC sebelum GC sendiri. Kita mencoba mengekstraksi sampel yang umumnya cenderung volatile mungkin ya. Sudah berbentuk fase gas yang kita coba ekstraksi begitu. Nah, mungkin kalau terkait dengan bahan alam sendiri, begitu ya, terkait dengan bahan alamnya sendiri, urgensi nanti juga dilihat dari karakteristik bahan alamnya begitu. Ketika memang diperlukan SPME sesuai dengan karakteristik, maka kita bisa refer kepada lab uji yang memang punya alat atau tools atau kapabilitas untuk melakukan ekstraksi secara SPME tersebut. Mungkin itu saja info terbatas sebenarnya ya mengenai SPME dari saya begitu, karena memang secara teknis SPME ini boleh dikatakan perlu tingkat lanjut ya untuk pemaparannya begitu. Mungkin next session gitu. Mungkin jawaban pendek saya itu saja. Mungkin next session semoga jika masih ada present goal begitu, kita akan coba lebih ke arah GC-nya ya. Kalau sekarang lebih ke arah LC begitu, liquid chromatography. Ya, Baik, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Jono. Mungkin Mbak Isna, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Cintera. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Saifuddin ya Pak. Ini dari Ibu Evita, BPPT. Jadi pertanyaannya adalah pada pencarian novel unnatural atau natural product, berdasarkan hasil TLC
crude extract, bagaimana cara menentukan jenis solvent dan komposisi yang tepat untuk dipakai pada kromatografi kolom? Seperti itu, Pak. Oke, ya sebenarnya ini tantangan juga ya Bu Evita ya. Pas kami di laboratorium pertama kerja dengan pekonia terus cari asal toksin kompon, asal toksin type kompon yang unik ini, kami kerja dengan beberapa pelarut dari tadi beragam. Kalau kita cek aja di Schneider Triangle ya, itu ada metanol. Biasanya saya range-nya itu dari heksan sampai yang polar ya. Tapi sepolar-polarnya saya biasanya pakai metanol gitu ya. Nggak sampai ke yang polar banget gitu ya. Karena carinya ke secondary metabolit yang melt, yang agak semi-polar di lab kami seperti itu. Nah, jadi bisa dengan memperhatikan triangle Schneider itu, terus dicek apa istilahnya, pakai solvent yang berbeda di TLC. Kalau sudah di TLC dicek separasinya bagus atau dengan kombinasi ya, rasionya bagus, nah itu nanti bisa digunakan untuk solvent ke depannya. Tapi perlu diperhatikan TLC dengan fase stasioner di TLC sama nanti di kolom kromatografi misalkan, atau kolom ya, di kolom itu kan nanti ya mungkin sama-sama silika. Terus tapi nanti kalau ketika dicek di kolom kromatografi misalkan kalau saya pakai RT HPLC, nah itu kan jenis kolomnya berbeda. Nah, nanti mainan di rasionya seperti itu, Bu. Jadi memang practically susahnya kita mainan di situ ya, Bu ya. Kalau kita nggak tahu sama sekali komponnya, karakteristiknya seperti apa, kita harus mainan dari yang sangat non polar ke polar seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Saifuddin. Mungkin kembali ke Mbak Cintera, Mbak, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini Pak Saifuddin ada yang menanyakan nih Pak, kembali kepada Bapak. Dari ITB dengan Bapak Andi Rifki Rosandi, ada 3 pertanyaan, mungkin Bapak boleh dibantu dengan jawab singkat saja mungkin ya Pak ya. Yang pertama, apakah bedanya antara novel compound dengan new compound? Kemudian yang kedua, kalau kita bekerja dengan senyawa-senyawa golongan alkaloid, metode apa yang sebaiknya kita gunakan untuk bisa isolasi hanya dengan golongan senyawa tersebut? Yang ketiga, bisakah rekomendasikan kromatografi konvensional yang mana sebaiknya kita gunakan sehingga biaya dan waktu yang efisien, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Andi Rifki ini guru saya ya pas di NMR ya. Nah, sekarang saya pas balik dari Jepang, saya belajar lagi NMR juga. Di Jepang saya belajar NMR juga. Oke, jadi sebenarnya kalau ini penggunaan istilah ya, penggunaan istilah new dan novel yang kadang mix kalau di beberapa jurnal, kadang Natural Product, Journal of Natural Product juga seperti itu. Ya, meskipun kalau di JNP ya itu kadang nggak boleh menggunakan new, tapi ada juga yang menggunakan. Tapi kalau saya jawab singkat ya, novel dan new compound, new itu biasanya yang sudah struktur backbone-nya sudah kelihatan dan sudah dipublish. Ya, misalkan kalau tadi asal toksin, ya itu kan sebenarnya berubahnya di alpha pyron, gugus alpha pyronnya, ya moiety alpha pyron. Berubahnya nggak ada metoksi. Kalau yang di asal toksin yang umumnya itu ada metoksinya. Nah, ini berarti kita sebut new compound karena struktur baru hanya modifikasi sedikit. Nah, tapi kalau backbone-nya itu jelas-jelas berbeda, ya orang mungkin akan lebih prefer menggunakan novel compound, ya seperti itu. Tapi kadang mix untuk penggunaannya ya di luar negeri. Terus yang kedua, ya kalau kita bekerja dengan senyawa golongan alkaloid, metode, nah, saya terus terang nggak kerja dengan alkaloid ya, jadi mungkin nanti yang lebih mengerti atau mungkin bisa dicari yang lebih valid. Hanya saja kalau alkaloid itu biasanya kalau di ekstrak tanaman ya itu cenderung kan dia terikat dalam bentuk garam ininya apa sih, asamnya. Berarti kita menggunakan pelarutnya pelarut nanti dengan tambahan basa ya, sedikit basa ya, bisa dengan NaOH ya atau KOH, tapi jangan banyak-banyak. Terus nanti kita bisa dalam kutip mengubah fasenya dari garam menjadi fase basahnya, terus kita bisa ambil isolasi itu. Terus yang kedua biasanya juga alkaloid, beberapa literatur bilangnya kalau nggak salah terikat dengan oil ya atau yang non polar compound ya. Maka kita harus cari solvent, berarti solventnya non polar yang bisa digunakan untuk mengekstrak
si nonpolar ini, sehingga yang kita ambil adalah alkaloidnya aja. Technically seperti itu mungkin ya. Terus yang ketiga ya, Mbak ya. Bener nggak? Ya betul Pak. Yang Ah, terakhir. Kromatografi konvensional yang mana yang bisa Konvensional. digunakan? Betul. Ya, karena saya pengguna apa ya, reverse phase HPLC ya. Beberapa teman saya di lab itu di Jepang juga meneliti tentang alkaloid. Mereka menggunakan ini gitu ya. Itu udah bisa gitu ya. Kolomnya sama pakai yang saya ya, apa istilahnya pakai ODS 3 dulu sih ya. ODS 3 ya dicek terus nanti bisa dicek. Tapi biasanya kalau kolomnya saya meskipun sama-sama kepolarannya seperti itu, tapi biasanya kita memisahkan ini kolom untuk senyawa alkaloid, ini senyawa apa kayak gitu supaya nanti nggak ada apa istilahnya masalah di teknik seperti itu. Tapi untuk berapa harganya mungkin ya lebih murah dan sebagainya saya nggak tahu. Biasanya kalau preset ya saya pengguna aja, kalau ada duit ya beli, kalau nggak ada ya udah. Yang penting target saya tercapai begitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan berikutnya untuk Pak Sujono. Ini kita ada 3 pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena mau berhubung waktunya sudah mulai mepet nih. Dari Ibu Rish Wahyuli, BPOM. Untuk Pak Sujono, untuk analisis gula menggunakan kolom Aminex bisa digunakan untuk gula alkohol. Apakah kemudian selain IC bisa menggunakan detektor apa? LSD atau RID? Gitu mungkin Pak Sujono, apakah bisa dibantu untuk dijawab pertanyaan ibunya Pak? Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, karena sudah pukul 11.35 ya. Ya, saya coba menjawab. Ya, jadi memang detektor yang digunakan untuk analisis karbohidrat atau gula umumnya adalah RID. Jadi berdasarkan indeks kerapatannya, densitas reflektif, maaf. Nah, selain itu juga kalau misalnya ada asam organik atau alkohol, kita juga bisa menggunakan detektor yang lain seperti UV ya. Ya, contoh untuk analisis keduanya atau tambahan gula dengan asam organik, kita bisa simultan dianalisis menggunakan kolom Aminex 87H ya, yang bisa tadi simultan untuk melakukan analisis baik asam organik dan gulanya begitu. Jadi kita bisa menggunakan 2 detektor tersebut. Itu mungkin semoga bisa menjawab ya. Oke, baik Pak Sujono, terima kasih banyak. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Syaifuddin ya Pak ya. Baik. Ini ada pertanyaan mengenai pertanyaan yang tadi Pak, masalah kromatografi juga dari Halim STIFA. Dengan banyaknya metabolit sekunder dari sampel tumbuhan khususnya, apakah metode kromatografi ini dapat menjadi atau dijadikan metode standar untuk sampel secara keseluruhan Pak? Atau hanya pada sampel tertentu saja dalam pengidentifikasiannya? Terima kasih Pak Saifuddin. Jadi sebenarnya kalau kromatografi kan kita bergantung pada kolomnya ya, fase stasioner, terus mobile phase-nya seperti apa. Karena ini kita bisa kerja dari yang polar sampai non polar ya, sebenarnya ini bisa cukup untuk mendeteksi ya keberadaan dari new atau novel compound seperti itu ya, bergantung pada ininya kita, apa istilahnya, tools yang kita miliki kayak gitu. Kalau saya cenderung ke nyari yang semipolar, maka saya cenderung untuk memakai RT HPLC. Kalau Bapak misalkan pakai yang normal, misalkan pakai Hilix dan sebagainya, ya itu bisa bergantung pada targetan. Tapi ya overall sampai saat ini saya masih menganggap bahwa ini cukup murah ya untuk diaplikasikan Indonesia. Apalagi kita HPLC sih kayaknya setiap kampus ada ya, seperti, jadi kayaknya masih bisa ya digunakan dengan baik. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Syaifuddin atas jawabannya. Baik, karena waktunya sudah mepet nih, sudah selesai, saya akhiri saja acara webinar kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Syaifuddin dan Pak Sujono, yang telah berbagi ilmu kepada kami, Pak, terkait aplikasi kromatografi dan aplikasiannya. Semoga dengan adanya webinar ini
kita dapat meningkatkan rasa ingin tahu kita dan dapat mengaplikasikan terhadap pemanfaatan bahan-bahan di sekitar kita, khususnya pengetahuan terhadap kromatografi. Mungkin apabila ada pertanyaan yang tadi belum terjawab, itu bisa nanti dibantukan kepada para narasumber untuk kita bantu jawab via email, mungkin ya Pak Syafudin dan Pak Sujono ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Sujono dan Pak Syafudin. Saya Cintera selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada MC kita Mbak Isna. Terima kasih Mbak Isna. Baik, terima kasih Mbak Cintera sudah membersamai kami di sini pada sesi utama. Saya lihat masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mungkin ya. Jadi bisa nanti ditanyakan via email dulu mungkin ke peserta, ke panitia. Kemudian nanti mungkin bisa kami usahakan untuk sampaikan ke pembicara yang bersangkutan. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai nomor teleponnya Pak Sujono, Pak, kontaknya nanti mungkin bisa dihubungi saja ya kita ya Pak ya, seperti itu. Kemudian terima kasih atas kehadirannya untuk para pembicara, Pak Saifuddin. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan ketersediaannya untuk sharing ilmu pada kita. Kemudian terima kasih Pak Sujono untuk ilmunya juga Pak. Terima kasih atas peserta yang sudah hadir. Jangan lupa saya sudah di chat, saya sudah menerapkan link untuk absensi dan kuis. Ada hadiah juga yang menarik untuk 5 orang pemenang terbaik seperti itu. Kemudian mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya teman-teman, Bapak dan Ibu. Ya, Mas Willy. Oke, lihat ke kamera laptop masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mas Willy. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak. Maaf, link itu sudah? Presensi sudah ya? Sudah Pak di chat. Oh, siap. Link kuisnya juga sudah. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Pak Jono, tadi ada yang ngechat minta kontaknya Pak Jono, namanya Pak Syahrudin dari Unhas, Pak. Mungkin nanti kan di absensi ada, kita bisa langsung hubungi aja gitu ya, Pak ya? Baik, siap. Terima kasih, ya. Pak. Boleh dikirim lagi, mungkin share lagi linknya di linknya chat. Ya? Siap. Karena ada mungkin tertimpa, tenggelam, jadi mungkin tidak menemukan ya. Mungkin bisa dibantu diketikkan ulang. Oke, sebentar. Nah, berikut linknya sudah saya letakkan di kolom chat kembali ya, Ibu Hasri. Untuk link materinya, nanti materi hasil record dan juga e-sertifikat akan dikirimkan melalui email beserta dengan ya sertifikat bersamaan semua setelah mengisi absensi dan kuisnya, Ibu. Sama-sama, Bu.